Gak percaya kan dibilangin ngeyel sih. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alinks Indonesia. Jadi alkisah tadi malam gue lagi kerja. Nah, kemudian gue iseng-iseng pengen tahu ada update baru apa dari Photoshop. Nah ternyata Photoshop 2022 udah rilis. Begitu diupdate, otomatis Photoshop gue masuk ke Photoshop versi 2022. Dan pasti ada berapa fitur-fitur baru. Cuman sayangnya gue ngerasa Photoshop 2022 ini masih banyak apa ya istilahnya ya, bug kali ya, atau masih belum terlalu sempurna fitur-fitur barunya. Oke, ini gue akan tes. Jadi nanti apa yang terjadi di layar ini adalah benar-benar hasil kerja Photoshop 2022. Oke. Dan kemudian sekedar informasi aja, gue pakai laptop, udah pernah gue bahas laptop gue ROG G531 GT, kemudian RAM-nya 16 GB, kemudian pakai SSD 512 segala macam. Harusnya laptop dengan spek itu harusnya tidak ada masalah berarti untuk kerja-kerjaan berat di Photoshop. Tapi nanti kita lihat aja apa yang terjadi di sini. Itulah yang memang terjadi beneran tanpa gua edit. Oke. Fitur yang pertama gua akan coba bahas, namanya dari Photoshop itu adalah Object Finder, ya. Nah, sebenarnya di 2021 ini udah ada sebenarnya. Nah, itu pun kayaknya di sini disempurnakan lagi dengan AI-nya dia, ya, mempermudah orang untuk seleksi objek. Nah, di depan gua ada gambar pesawat, ya. Nah, Object Finder itu ada di sini, ya. Klik aja tool ini, Object Selection Tool. Ada Object Finder, kayak nyalakan. Kemudian dia merefresh, ya, dia muter di sini, dia lagi cari objeknya. Kemudian arahkan ke objeknya. Nah, otomatis dia ngebaca tuh, ya, dia ngeblocking. Klik di objek gambar pesawatnya. Nah, otomatis pesawatnya akan seleksi. Walaupun kita bisa perhatikan, ya, di bagian-bagian sini memang belum sempurna banget. Jadi memang ini untuk kerjaan-kerjaan praktis saja ya. Ya, jangan dipakai untuk kerjaan-kerjaan profesional yang butuh detail dalam banget, ya. Kalau cuman teman-teman mungkin cuma butuh buat edit brosur, ya, buat jualan, buat buka kafe, yang kerjaan-kerjaan yang sederhana mungkin masih cukup. Tapi untuk bikin print ad, iklan, gue saranin jangan pakai fitur kayak begini. Karena seleksinya dia masih cukup banyak kelewatnya. Oke. Nah, gue tinggal duplikat aja nih. Nah, otomatis pesawatnya terseleksi. Oke. Nah, kemudian gue ada gambar kucing. Dia ternyata bisa baca satu objek atau lebih, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, ini kucing 1 terseleksi, kucing 2 terseleksi, ya. Nah, ini juga bisa langsung diklik di salah satu kucingnya. Oke, kucing 1 terseleksi, bisa. Kucing 2 juga terseleksi, ya. Jadi bisa 2 objek atau lebih, ya. Nah, bisa nggak sekaligus seleksi dua-duanya? Bisa, ya. Jadi kita masuk ke fitur namanya Mesh All Object. Ya, ini adalah mirip sama Object Finder, cuman dia langsung otomatis membaca semua objek yang ada di gambar. Masuk ke image, masuk ke layer, ada namanya Mesh All Object. Oke, tinggal diklik aja. Tek. Nah, lihat di sebelah kanan ini ada background objek 1, ada background objek 2. Cuman dia nggak langsung motong gambar, dia bentuknya ngeluarin folder lengkap dengan maskingnya, ya. Jadi ada folder kosong lengkap dengan masking objeknya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih, lihat kucing kanan ya. Misalnya gue mau gelapin kucing kanan, cukup klik foldernya. Oke. Keluarin misalnya brightness contrast untuk masuk ke dalamnya. Nah, hanya di bagian kucingnya itu menggelap. Itu, oke. Kemudian gue mau gelapin kucing bagian depannya nih, ya. Masuk ke brightness contrast juga, tapi masuk di folder yang background objek 2. Nah, gitu. Jadi bisa otomatis dan memang semudah itu kalau ngedit foto-foto ringan. Ya, kita udah masuk 2 fitur yang terbaru ya. Kemudian fitur yang ketiga ada namanya harmonization. Harmonisasi kali ya bahasa Indonesianya ya.
Harmonization. Oke. Ya, jadi tadi udah kita seleksi objeknya, kemudian ada mesh all object segala macam, ya kita pisahin objeknya. Nah, misalnya nih, gue punya gambar pesawat nih, gue punya gambar pesawat. Nah, pesawat ini mau gue ganti backgroundnya, misalnya kita pakai, nah ini aja deh, langit senja. Ya, ini ada langit senja nih. Ya, langitnya gue pindahin ke bawah. Ini ada pesawatnya. Oke, ini ada pesawatnya. Ya, kita lupakan dulu tadi fitur object selection dan mask all object. Sekarang kita masuk harmonization. Nah, kita bisa lihat mood dari foto aslinya si pesawat ini adalah apa nih ya, sore kali ya, sore tapi belum terlalu senja lah. Karena kalau lihat dari mataharinya dari kiri ya, sebelah kanannya agak gelap dan moodnya kebiruan. Nah, ini kita balik dulu nih, mataharinya ada di kanan nih soalnya. Kita balik dulu ke kiri, geser ke kiri. Oke. Supaya nyambung. Nah, ya. Dan kemudian ada langit senja yang moodnya udah keunguan, kemerahan. Nah, bisa nggak otomatis misalnya kita rubah warnanya gini? Bisa, cuman ada tapinya nih. Ya, nanti kita lihat nih. Masuk ke neural filter. Ya, ada namanya neural filter. Dia punya fitur namanya sekarang harmonization, harmonisasi, ya, harmonisasi. Ya, diklik aja, dicontreng. Oke. Tadi kita udah aktifkan di layer pesawat, kemudian pilih layer yang mau jadi referensinya dia. Oke, langit tadi ada Shutterstock ini ya. Gue download gambar fotonya dari Shutterstock. Klik aja di sini. Nah, otomatis dia akan baca. Oke, processing on device. Nah, otomatis pesawatnya akan menyesuaikan diri dengan background sekitarnya, warna pesawatnya ya. Nah, lo juga bisa setting misalnya ngerasa oh merahnya kurang dikit nih, tambahin dikit. Nah, bisa geser aja di sini ya. Walaupun dia butuh proses agak lama. Wah, kuningnya tambahin dikit deh misalnya, biar lebih yahut. Nah, kuningnya jadi nambah kan? Bisa. Oke, bisa disetting di sininya. Nah, terserah outputnya mau apa, mau new layer atau langsung ditimpa di layer tersebut. Ya, jadi bisa langsung di sini new layer. Nah, langsung dia pesawatnya terpisah. Tuh, ya, udah ditoning langsung menyesuaikan dengan backgroundnya. Ya, tadi balik lagi, ini ada grepes di fotonya, jangan di ini ya, kita fokus di warnanya. Ini adalah hasil dari object finder tadi. Nyata ada detail-detail yang kelewat, ya, ada detail-detail yang kelewat. Nah, kita coba dengan image lain misalnya. Kita coba dengan image lain, misalnya gue punya image orang. Nih ada orang. Ya. Kita coba seleksi cepat pakai apa tadi namanya? Object finder, ya. Biarkan dia muter dulu, dia dapat. Kita seleksi. Agak lama. Nah, oke. Kemudian kita bisa duplikat. Nah, sekarang kita coba masukin gambar apa misalnya, pemandangan yang yahut tadi, senja-senjaan aja deh, senja-senjaan. Atau ini coba ya, kita masukin pemandangan ini, kesannya dia lagi jalan-jalan. Enter, selipkan di bawah. Nah, ya kan, overall tone-nya memang agak nggak nyambung ya, lightingnya juga nggak nyambung. Tapi kita lihat dengan kondisi kayak gini seberapa maksimal harmonization bisa dilakukan. Filter, masuk neural filter, harmonization, select layer, kita pilih pemandangannya. Oh sorry, gue salah, belum aktifin di orangnya tadi. Sebentar, comeback dulu. Ini masih di pemandangannya ya. Kita aktifin orangnya dulu. Filter, neural filter. Muter. Harmonization. Select layer. Oke. Dia memproses dirinya sendiri. Kita lihat seberapa berhasil. Ayo cepat. Kayaknya nggak oke kayaknya ya. Jadinya ya.
Kayaknya memang ada kelemahan-kelemahan tertentu. Memang gini, AI-nya dia akan menyesuaikan dengan warna sekitarnya. Cuman ada pattern dari kita sendiri, misal kita harus milih objek dan background yang sesuai dengan lightingnya supaya hasilnya maksimal. Kayak pesawat tadi kan cukup sesuai. Pesawatnya sebelahnya ke kiri, cahayanya dari kiri, matahari juga dari kiri. Nah, kalau ini kan kita lihat objeknya lightingnya dari tengah, backgroundnya kita pilih matahari dari kiri. Jadi memang masih ada kelemahan-kelemahan itu, ya. Tapi gue rasa ya untuk kerjaan-kerjaan yang ringan-ringan saja, kayak hasil kayak begini, ini udah keren lah. Gue aja nggak kebayang nih bisa semudah itu seleksi untuk kerjaan cepat, ya. Misalnya mau ganti background pas foto atau apalah. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang ini, gue tutup dulu ya. Fitur yang ke-3. Satu tadi udah object finder atau object selection, 2 adalah mask all object, ya. Ke-3 adalah harmonization. Gue sambil nyontek ya biar nggak salah ucap. Yang keempat adalah kita lihat. Nah, pertama sebelum kita mulai, gue buka dulu new document. Oke. Nah, jadi umumnya biasanya orang yang udah biasa pakai Photoshop itu paham lah dengan Illustrator, ya. Illustrator tuh untuk vektor segala macam. Selama ini kadang-kadang gue misalnya gini, katanya gue nge-DIY mobil, gue butuh ambil gambar plat nomornya dari AI, ya kan? Dari AI itu gue memang bisa dari Ctrl C langsung dari AI, kemudian di paste di Photoshop. Cuman kelemahannya adalah kadang-kadang walaupun dia ada misal plat nomor, ada itemnya, ada tulisan apa misalnya Isuzu, itu kan ada dua image berarti kan. Nah, begitu di paste di Photoshop, itu akan jadi satu kesatuan, ya. Jadi udah nggak bisa dipisah lagi. Nah, di Photoshop 2022 open desainnya deh. Nah, ini gue buka, ada logo klub motor di komplek gue, ya. Isinya bapak-bapak semua nih. Ini Kencana Residen. Oke. Nah, ini diseleksi, ya. Ini kan masih terpisah nih. Ini kalau gue pisah-pisah nih. Oke, gue ungroup, masih objek terpisah semua tuh, ya. Ini gue blok. Gue copy. Kemudian gue buka Photoshop. Gue paste. Dia akan keluar. Paste as biasanya mentoknya di Smart Object Pixel, ya. Dia akan jadi satu kesatuan. Tapi di 2022 bisa jadi layer. Ini gue okein. Continue. Oke, kita lihat. Tuh. Tuh, bisa kan? Bisa gue geser nih. Tuh, bisa. Tuh. Bisa pecah-pecah. Oke. Jadi gitu. Jadi ini juga lumayan nih sih. Gunanya apa ya? Gue sih belum kepikiran nih gunanya sebanyaknya. Cuman juga bukan vektor lagi ya. Dia akan jadi image. Gue sih belum kepikiran, tapi mungkin ketika gue masukin plat nomor mobil lagi buat kerjaan mobil, atau misal ngemodif logo jadi dengan efek-efek segala macem, gue nggak perlu ngopi satu persatu objeknya lagi, misalnya, ya kan? Nah, jadi bisa pakai efek kayak gini. Sampai sini jelas anak-anak? Nah, kita masuk ke fitur yang ke-5. Nah, ini fitur jujur aja fitur yang bikin gue takjub. Tapi juga bikin gue, tadi malam gue coba bikin gue kesel. Ya. Gue gini. Fitur ini takjub karena memang banyak yang bisa ditawarkan sama dia. Cuman sayangnya, nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Oke, gue buka dulu foto pemandangan. Ya, ini ada pemandangan nih. Ya, keren ya. Ini di Danau Pamulang. Ya, tahun 1300-an. Ya, ini ada danau. Nah, fitur ini namanya, kita buka filter. Ada neural filter. Namanya adalah landscape mixer. Ya. Oke, kita coba contreng. Apa sih landscape mixer? Nah, landscape mixer bisa ngerubah mood foto, bukan ngerubah warnanya doang ya. Ngerubah sebuah foto jadi suasananya juga jadi berubah.
Jadi bukan warnanya. Kalau mungkin ya di Instagram, sorry, di Android banyak lah. Ya foto memotnya summer ya warnanya aja yang berubah. Fotonya sih nggak ada yang berubah. Di sini bisa berubah. Kita lihat. Ya, gue akan kasih 2 atau 3 contoh deh. Bentar ya. Pertama kita pilih misalnya gunung es. Klik gunung es. Lama. Jadi kalau laptopnya masih Core 2 Duo, jangan harap bisa pakai Photoshop 2022. Ini serius, karena ini jujur aja di gua aja masih kerasa berat. Dan kita coba lihat, nge-lag gak nih? Oh bisa, alhamdulillah. Oke, nih kita lihat ya keajaibannya. Ini gua tap dulu. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini ada rumput, ya gunung batu dengan rumput ya ke atas segala macam, langit biasa segala macam. Tone yang kita pilih tadi, mood yang kita pilih tadi adalah nuansa gunung es atau mungkin di kutub utara segala macam. Kita tap. Ini yang tadi kita pilih. Nah, bisa lihat kan, yang tadi ada batunya bisa berubah jadi es dong, ya. Dan gue juga gak ngerti kenapa. Ini rumput juga berubah, kayak ada bekas salju-saljunya, ya. Gunung bisa jadi ada es-es ya, padahal nggak ada loh tadinya. Tuh. Dan ini nyaris perfect. Gue rasa juga anak sini gue tanya satu-satu nggak akan tahu ini foto hasil editan. Gitu. Ini takjub gue. Ya. Kita coba apa lagi misalnya? Filter, neural filter, landscape mixer, pantai. Kita coba pantai. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Nah, kejadian kan? We have temporarily disabled this filter because of an error. Ya, gua nggak tahu ini kejadiannya kenapa. Ini tadi malam dari berapa kali gue nyoba, ini kejadian terus kayak begini. Ya, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa coba aja di rumah. Ya, gue ceritain aja deh. Ketika gue pakai ini review dengan bercerita deh. Nggak, karena kalau udah kejadian kayak gini, tadi malam gue mesti restart Photoshopnya dulu. Restart bahkan laptopnya dulu. Photoshopnya di restart dia nggak ngefek. Nggak tahu nih errornya nyangkut di mana, ya. Nah kalau ini gue restart, recording monitor ini mati, audio mati semua. Gue mesti ngulang video dari awal, ribet nih, ya. Nah jadi gue ceritain aja nih. Tadi ada, ini kan ngebug semua nih, tuh. Gue klik layarnya nggak nyala. Nah jadi landscape mixer tadi bisa ngerubah mood. Misalnya gini, ketika kita lihat ya gambar tadi ada rumput, ada gunung batu segala macam gitu. Dipilih mood yang pantai, itu rumputnya bisa berubah jadi pasir. Ada rumput-rumputnya dikit, terus ada banyak pasirnya segala macam. Moodnya juga langitnya juga kesannya panas segala macam. Nah sayangnya balik lagi gue bilang, kayaknya memang Photoshop 2022 ini memang belum terlalu sempurna. Masih banyak bug-bug yang ada di sini. Terbukti kali ini, ya. Hasil dari gue mencoba neural filter yang apa tadi namanya, landscape mixer, sering gagal. Atau kita buktiin deh, kita restart Photoshopnya. Ya. Task Manager, gue force quit. Ini udah nge-lag nih Photoshop ini, udah nge-hang. Oke, Illustrator gue tutup. No, udah Photoshop gue tutup, Illustrator gue tutup, laptop gue tutup, gue pulang. Bentar, ya, gue restart lagi Photoshop nih. Ya, kalau nggak percaya nih. Nih, buat yang nggak percaya nih. Buka. Oke. Filter. Neural filter. Gue kemarin baca netral filter. Ya, emang kurang tidur ya. Neural filter. Oke. Muter. Landscape mixer. Apa tadi ya? Pantai. Nih. Trot. Nah kan? Keluar lagi. We have temporarily disabled this filter because of an error. Gak percaya kan, dibilangin ngeyel sih.
Jadi ini masih gua format. Gua mesti restart dulu PC-PC-nya, laptopnya. Gitu. Gua nggak tahu nih error di mana. Gua rasa RAM gua cukup. Vega gua juga nggak murah-murahan amat. Walaupun laptop juga udah tua gitu kan. Gua i7. Nah, berarti memang kayaknya memang ada bug atau memang belum sempurna filter ini bisa diaplikasikan. Padahal fotonya udah foto JPEG yang ringan. Ya, fotonya kalau nggak salah kita coba lihat. Nah, error. Udah ngebug begini aja nih. Gitu. Ngebug kan? Tuh, kelihatan semua. Cuman 48 cm 72 pixel. 72 ini DPI. Kecil dong ukuran segitu dan itu masih ngebug. Ya berarti memang ada bug-bug di Photoshop yang belum sempurna. Gimana nih Photoshop? Dibenerin dong. Nah, lu bikin filter bagus-bagus tapi nggak sempurna. Ya udah, itu aja paling yang bisa gua review. Tadi adalah Object Finder atau Object Selection, kemudian ada Mesh All Object, kemudian ada Harmonization ya, yang bisa nyamain mood dua foto. Kemudian ada AI to Photoshop transfer ya. Jadi dia layer-layer di AI-nya di Illustrator bisa jadi layer juga di Photoshop. Dan yang kemudian yang agak bermasalah ini adalah landscape mixer ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Photoshop ngeluarin update lagi untuk menyempurnakan fitur-fitur ini. Jujur ini fitur keren. Ini fitur keren. Bahkan gue lagi pengen nyoba sebenarnya dengan fitur ini. Gue mau cat rumah gue, kemudian gue ganti kayak di Amerika jadi ada salju-saljunya segala macam. Ntar kapan-kapan gue cobain deh, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa tetap pakai Photoshop original karena bagaimanapun juga rezeki yang halal tuh hadir dari software yang halal. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari iLinks ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, support terus iLinks Indonesia untuk tetap bisa ngasihin konten-konten edukasi yang yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye bye.